Berbicaralah, kami siap mendengar. Saudaraku yang kekasih yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Wow, dari tadi kita memuji dan menyembah suara yang amazing. Amin. Putri Ayu menyanyikan suatu lagu The King is Coming yang luar biasa banget. Ya. Dan memang kita hari ini berkumpul merayakan kedatangan Raja kita yang sudah pertama kali datang. Betul? 2000 tahun yang lalu dia sudah datang sebagai Raja. Bukan hanya saja sebagai Juru Selamat, penebus, tapi ia juga adalah sebagai Raja. Dari bayi dia adalah sudah sebagai Raja. Ya. Bahkan orang Majus yang dari timur, mereka tahu bahwa yang baru lahir itu adalah seorang raja. Dan mereka pergi mencari karena mereka melihat tanda bintang yang spesial, tanda bintang yang luar biasa. Ini bukan bintang-bintang yang biasa. Ini bukan bintang yang seperti biasa yang dia lihat. Ini something special. Ini adalah bintang dari kelahiran seorang raja di atas segala raja. Karena itu mereka pergi mencarinya. Dan sampai ketika mereka menemukannya di rumah tersebut. Dia melihat ada seorang bayi di palungan. Seketika itu juga mereka langsung tahu. Ini adalah raja. Ini adalah raja. Ini bukan bayi saja, tapi ini raja. Dan dari rumahnya mereka sudah mempersiapkan suatu persembahan. Kalau mereka harus menghadap raja, harus membawa persembahan. Tidak ada seorang pun menghadap raja tanpa membawa persembahan. Semua harus memberikan persembahan. Mereka datang tidak dengan tangan hampa. Mereka datang dengan membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersiapkan itu. Dan ketika mereka sudah melihat bayi itu, mereka sujud menyembah. Mereka tahu harus menyembah kepada raja. Ya. Karena itu saudara, kita hari ini merayakan kelahiran raja kita di dunia ini. Berarti kedatangannya dia yang pertama. Dan setelah Yesus dari bayi, kemudian dia bertumbuh ya, menjadi dewasa dan dia mulai melayani. Banyak orang masih tidak tahu kalau dia adalah raja. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Ya. Sampai di suatu saat di dalam pelayanannya pun tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya murid-muridnya saja. Mereka tahu sebetulnya, mereka baca Alkitab. Mereka baca bukan Alkitab, kitab-kitab perjanjian lama, para nabi. Tetapi mereka tidak berani, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah raja. Di dalam Matius 21, saat itu Yesus berada di dekat Yerusalem. Dia di dekat Yerusalem dan tiba di namanya kota Betfage, terletak di Bukit Zaitun. Dan itu naik, itu Yerusalem, dia harus turun masuk ke Yerusalem. Dan dia harus tahu, ini saatnya aku akan masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja. Dan saat itu dia berkata kepada murid-muridnya, pergi ke sana. Kamu ke sana akan menemui keledai muda yang sedang terikat. Bawa sini. Dan kalau kamu ditanya untuk apa? Nah, ini sesuatu perkataan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu digenapi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Betul, setelah itu murid-murid menemukan keledai tersebut. Dan memang ditanya,
Kok kamu asal comot aja, kamu asal tarik aja, enak aja. Ini bukan keledai kamu, buat apa? Dia berkata, murid-murid, Tuhan memerlukannya. Ketika mereka orang yang berkata, mengapa kamu ngambil ini semua? Mereka mendengar Tuhan memerlukannya. Mereka langsung melepas tangannya. Oke, silakan. Kenapa? Karena di tradisi Yahudi, keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi, itu adalah satu-satunya yang layak untuk ditunggangi oleh seorang raja. Jadi ketika saat itu mereka mendengar Tuhan memerlukannya, raja memerlukannya, mereka langsung melepaskan tangannya. Karena raja itu mutlak, raja memiliki semuanya. Kalau dia mau pakai, dia pakai semuanya. Dia mau ngambil, dia bisa ngambil. Saat itu mereka langsung melepaskan semua. Silakan pakai. Ya. Dan ketika itu dibawa kepada Yesus, ya, beban muda, artinya keledai ini belum pernah ditunggangi. Ya. Masih suci, masih murni, belum pernah ditunggangi. Pertama, kalau belum pernah ditunggangi, kalau langsung ditunggangi oleh sembarang orang, dia akan meloncat. Tetapi bila ia ditunggangi oleh seseorang yang ada kuasa raja, dia akan tunduk. Dan keledai ini pada umumnya semuanya di punggungnya ada huruf T. Dari kepala sampai ke sini ada huruf T, ada salibnya. Ya. Dan keledai ini lemah lembut. Keledai ini jarang sekali marah. Keledai ini jarang sekali berontak atau seperti kuda jingkrak, seperti kayak misal tarik seperti itu, tidak pernah. Dia lembut sekali. Ya. Dan saat itu dibawa kepada Yesus. Kemudian para murid menaruh pakaiannya untuk ditaruh sebagai pelana di atas keledai tersebut. Ya. Dan ketika mereka sudah menaruh semuanya itu, Yesus berjalan dengan keledai ini masuk ke kota Yerusalem. Ya. Orang banyak sangat besar di ayat yang ke-8. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-rantingnya pohon palem itu. Mereka melambai-lambaikan semuanya seperti itu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus berteriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah kota Yerusalem. Semua orang terus berteriak seperti itu. Ya, mereka tahu kalau ada orang yang naik keledai, berarti orang itu raja. Itu suatu tradisi. Semua mereka sudah tahu, itu raja. Dan lagi semua pakaiannya ditaruh sebagai alas karpet. Kalau sekarang karpet merah seperti itu. Taruh semua di situ. Dan semua memotong daun palem itu dan mereka berkata, Shalom, haleluya, Hosana, Hosana. Berarti Yesus disanjung, dieluh-elukan. Ya, Yesus disambut sedemikian. Ya, ini penyambutan seorang raja. Tetapi kita baca ayat yang ke-10 dan 11. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gempar seluruh kota. Dan orang berkata, siapa orang ini? Nah, siapa orang ini? Dan banyak orang itu menyebutnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, Galilea. Sudah paham sampai di sini? Menurut tradisi, seseorang yang bisa menaiki keledai muda itu adalah raja. Tapi begitu raja ini masuk datang, mereka berteriak, mereka menyambutnya dengan wow, gembira, sukacita, wah gegap gembira dan meriah banget. Tapi giliran sudah sampai gitu, siapa nih? Siapa dia ini? Kemudian, oh dia mah nabi. Ya, turun, jatuh. Yang seharusnya mereka sudah tahu Yesus adalah raja. Tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Ya. Jadi sia-sia semua yang sorak-sorai, semua dihamparkan sepakaiannya semua itu nggak ada artinya. Sampai akhirnya mereka semua ini cuma nabi, Nabi Yesus. Ya, Nabi Yesus yang dari Nazaret di Galilea. Padahal mereka tahu. Nah ini terus menerus saudara. Orang Israel tahu Yesus adalah raja.
Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka malu mengakuinya. Terus terjadi. Terus hingga akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan. Mereka menyalibkan Yesus semuanya. Disalibkan. Kalau dia raja, dia tidak mungkin disalibkan. Kalau mereka mengakui Yesus adalah raja, tidak mungkin disalibkan. Tapi justru dia dianggap bukan raja, disalibkan. Namun ketika ia disalibkan, semua orang mengolok dia. Ini loh raja orang Yahudi. Ini loh raja orang Yahudi. Bahkan ketika dia disalibkan, dia dikasih mahkota. Tapi bukan mahkota penuh mutiara atau emas, mahkota duri. Dikasih jubah ungu. Itu suatu pelecehan. Ya. Dan mereka disorak-soraikan. Itu raja orang Yahudi. Dan ketika ia dipaku di kayu salib, di atasnya dikasih title INRI. Yesus, inilah raja orang Yahudi. Nah, tapi mereka mengakuinya bukan pengakuan betul-betul mengakui dia adalah raja. Itu pengakuan yang sekedar mengolok-olok. Dan akhirnya ketika mereka menyalibkan Yesus, semua mengolok-olok. Kalau kamu raja orang Yahudi, betul-betul kamu raja orang Yahudi, turun kamu bisa menyelamatkan dirimu. Semua berteriak seperti itu. Para imam, semua orang berteriak. Padahal mereka tahu dia adalah raja. Tapi dia mengolok-oloknya. Sampai suatu saat seorang penjahat penyamun yang di sebelah kanan dia. Dia berkata demikian di dalam Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Ya, sebab kita menerima balasan yang setimpal karena perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu orang yang berada di sebelah kanan Yesus itu, yang juga dipaku, yang disalib itu, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mereka semua tidak mengetahui, tidak bisa mengidentifikasi bahwa Yesus adalah raja. Tapi seorang penjahat yang disalib, dia bisa tahu ini adalah raja. Dan dia langsung berkata, ingat ya Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang kekasih, siapakah kita ini? Apakah kita hanya menganggap Yesus sebagai penebus kita, juru selamat kita saja? Nabi, seorang nabi, Tuhan ya? Hanya itu saja? Kalau kita anggap Yesus hanya seorang juru selamat kita, itu sudah sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan dia sebagai juru selamat penebus sudah selesai. Tetapi dia bukan hanya juru selamat dan penebus kita. Dia adalah raja itu. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau tadi dia sebagai raja, dia naik masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai yang muda. Yang masih muda, betina yang masih muda. Artinya dia masuk ke Yerusalem dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kasih. Ya, dia penuh kerendahan hati. Dia masuk dengan segala kerendahan hatinya untuk semua orang manusia bisa dia selamatkan. Amin. Tapi tidak ada satupun yang bisa menerima dia. Bangsa Israel tidak bisa menerima dia. Tidak mau mengakuinya. Namun ada satu penjahat. Walaupun dia sudah hampir mati, sudah gak ada waktu untuk dibaptis. Tidak ada waktu untuk dia pelayanan mengulang lagi, dia berbuat baik lagi. Tidak ada waktu. Karena sebentar juga dia juga akan meninggal. Tapi pada saat the last minute, dia tahu yang sebelah dia ini, he is the king of king. Dia adalah raja dari segala raja. Dan dia berkata, Yesus ingat aku ya kalau kamu nanti datang sebagai raja.
itu sudah cukup sebagai suatu penyelamatan. Itu sudah cukup, orang ini sudah ditebusnya. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita semua adalah orang asing seperti orang Majus. Orang Majus itu orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita semua asalnya tidak mengenal Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita semua adalah orang fasik. Orang Israel adalah biji mata Tuhan. Dia yang akan berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Kita tidak berhak, kita tidak ada hak sebetulnya. Tetapi karena ada yang menolak dia sebagai raja, maka kasih karunia itu diberikan kepada semua bangsa. Sehingga sampai di saat ini, di negara kita, di kota Jakarta, kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita semua diselamatkan karena dia ada raja di atas segala raja. Ya. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita bagaimana? Berapa kali kita merayakannya, tapi merayakan dia sebagai apa? Penebuskah? Yes, gak salah. Tidak salah. Juru selamat tidak salah. Tidak salah. Karena memang dia sebetulnya seperti itu. Tetapi kalau kita hanya menganggap dia sebagai juru selamat saja, sebagai penebus saja, ini betulnya tidak salah. Cuman rugi buat kita. Rugi banget buat kita. Seperti orang Israel ini semua. Oh, itu cuma nabi. Nabi. Nabi tidak akan bisa datang kembali, saudara. Yang bisa datang kembali hanya raja, the king of king. Amin. Yang bisa datang kembali hanya raja. Dan kalau raja itu tidak datang kembali, mampus kita, saudara. Benar, kalau raja kita tidak datang kembali menjemput kita, habis kita. Gak ada guna. Dari kecil baca Alkitab, dari kecil belajar nyanyi, semuanya memuji Tuhan, melayani. Kalau the king of king tidak datang kembali, nothing, gak ada gunanya. Bisa paham, saudara? Penyelamat sudah selesai menyelamatkan kita. Kalau engkau percaya pada Yesus Kristus, tugasnya selesai. Tetapi Yesus sebagai raja, dia berkuasa sejak bayi. Dia sudah taruh pemerintahannya di bumi. Dia pergi. Dan dia akan datang kembali untuk mengambil pemerintahan ini. Dan memerintah bersama dengan raja-raja yang dia pilih. Amin. Kenapa dia harus datang kembali? Karena begitu dia lahir, pemerintahannya, tanda pemerintahan itu sudah diletakkan di bumi. Berarti bumi ini sudah dimiliki oleh kerajaan surga. Amin. Oleh karena itu dia harus datang kembali. Jadi kalau kita sebagai orang yang menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, namun kita tidak mengharapkan kedatangannya, namun kita tidak terus berdoa, datanglah Tuhan, dan kita paham bahwa dia akan datang kembali. Sia-sia, saudara, bahaya. Tapi baiklah kita pada malam hari ini belajar seperti seorang penyamun ini, saudara. Dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik lagi. Hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah jahat. Mungkin seperti saya dulunya. Jahat, jelek, kotor, najis. Saya bersyukur saya masih punya kesempatan untuk bisa melakukan, melayani Tuhan. Tapi penyamun ini gak ada kesempatan. Dia gak bisa turun tuh dari salib. Orang kakinya dipatahkan, dia gak bisa. Tapi dia tahu, nanti ini raja punya kuasa. Raja berkuasa mutlak. Kalau dia datang, aku sekarang mati, it's okay, gak masalah. Tapi aku mau kalau dia datang, dia akan menyelamatkan rohku. Itu yang terpenting. Kalau tubuh ini, gak apa-apa. Dibunuh, dipaku, dipatahkan kakinya, mati. Tapi dia tahu, yang utama bukan tubuh. Yang terutama adalah rohnya. Ketika itu dia mengaku Yesus engkau adalah raja, maka rohnya diselamatkan. Yesus hari ini juga, gak nunggu besok, today. Katakan today. Today. Hari ini juga kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kalau engkau menganggap dia sebagai raja, hari ini juga kita bersama-sama dengan Yesus. Amin.
tomorrow, today. Tuhan berkata, hari ini juga. Penyamun itu masih hidup loh, belum mati kan? Sama dengan kita. Kalau hari ini kita menganggap Yesus, menghormati Yesus, mengetahui keadaan Yesus, dia sebagai raja, dan kita menyanjung dia sebagai raja, engkau raja. Katakan, Yesus, ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia jawab, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Roh ini yang penting, saudara. Tubuh semua orang harus mati. Tidak bisa tidak. Mau tua, mau muda. Tadi kayak anak muda lucu banget. Ya, keren banget anak-anak muda. Yang juga semua harus mati. Tetapi yang terpenting adalah roh kita. Kemana kalau tubuh ini sudah mati? Roh ini mau kemana? Kalau kita tidak mau mengakui Yesus sebagai raja, dia datang. Lalu gimana sih dia datang nanti yang kedua? Kita buka di dalam Wahyu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Haleluya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia apa? Menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dirinya sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah. Dan namanya adalah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kalau dia pertama kali datang ke bumi, ke dunia, dia mengendarai keledai. But the second coming, he will riding the horse. Horse, kuda. Kalau tadi saya katakan keledai itu lambang kelemah lembutan, kerendahan hati. Ya. Memang dia rendah hati dan lemah lembut. Tetapi untuk second coming, dia tidak lagi mengendarai keledai. Dia datang dengan mengendarai kuda putih. Artinya kuda itu hanya dipakai untuk peperangan. Kuda itu memiliki suatu power. Kuda itu memiliki suatu kuasa. Dan dia datang bukan lagi dengan segala kelemah lembutannya. Dia datang dengan powernya. Dia datang dengan kuasanya. Untuk apa? Menghakimi. Dia datang untuk melihat mana yang milikku, mana yang bukan. Dia datang untuk memisahkan. Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai. Tapi aku datang membawa pedang untuk memisahkan. Semua dari kita akan dipisahkan. Di dalam satu rumah dipisahkan. Mana yang milik Yesus, mana yang bukan. Dan ia datang. The king is coming. Yang mengendarai kuda, bukan lagi keledai. Ya, dan dengan kuda ini, dia tidak dengan sendiri. Ada tentara-tentaranya yang datang. Semua datang. Dan dia sebagai raja di atas segala, dia akan mengambil kembali pemerintahan yang dikuasai oleh iblis ini. Diambil kembali, dia menang, dia dikuasai. Dia menang, menguasai dunia ini sekali. Dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Ini iya dan amin loh. He is coming loh. Bukan dongeng. Bukan suatu cerita. Tapi ini adalah suatu kebenaran dan firman Tuhan. Dan malam hari ini saudara pada saat kita merayakan Natal. Ada berita yang mau saya sampaikan kepada saudara semua.
Bukan lagi lahir juru selamat bagimu. Bukan lagi lahir seorang penebus bagimu. Tapi saya mau katakan, the King is coming. The King is coming. When the King is coming, are you ready? Apa kau siap? Amin. Sekalipun tangan kita terikat, sekalipun kayaknya kita terikat, tapi kita bisa seperti seorang penyamun itu. Jesus, remember of me when you coming as a king. Ya, itu penting saudara. Ya. Jangan kita hanya, Tuhan selamatkan aku, selamatkan aku. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Itu gak salah, tidak salah saudara. Tapi itu sementara loh saudara. Kalau kita meminta Tuhan berkat Tuhan, kalau kita meminta Tuhan tolong aku, ditolong, itu sementara loh saudara. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, Lord Jesus, remember me when you coming as a king. Karena kalau dia datang sebagai raja, dia tahu miliknya siapa. Dan kalau kita adalah milik raja, maka kita akan dimasukkan dalam kerajaannya itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, mulai hari ini saya harap ada perubahan dalam kehidupan kita. Yesus berkata today, sekali lagi today. Hari ini harus ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan anggap Yesus sebagai nabi saja. Jangan anggap Yesus sebagai juru selamat saja. Tapi dia raja di atas segala raja. Dan kalau dia raja, dia memiliki kerajaan. Dan kalau dia raja, dia memiliki mempelai. Nah ini penting. Hanya raja yang memiliki permaisuri. Dia akan datang kembali menjemput mempelainya. Amin saudara. Penutup sedikit. Dia datang pertama kali di dunia. Melalui seorang perempuan. Dari seorang perempuan. Betul? Dan dia akan datang kedua kalinya. Untuk menjemput mempelai perempuannya. Amin. Itu ingat. Dia tidak selama-lamanya ada di surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Karena itu the King is coming. Ya, kita harus siap saudara. Di akhir tahun ini, tahun depan kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi ubah sudut pandangmu, pengharapanmu, mengharap kepada Yesus bukan namanya Tuhan tolong Tuhan. Tapi Yesus datanglah engkau sebagai raja. Kalau dia sebagai raja, kita adalah milik raja. Berbahagia loh saudara kita dimiliki raja. Karena raja itu memiliki segala sesuatunya. Ya. Di dalam kehidupan kita, mulai dari anak-anak, di sini ada banyak anak-anak. Kalau engkau sebagai orang tua, beritahu kepada mereka, didik mereka. Bukan saja kamu diselamatkan oleh Yesus Kristus, tapi kamu dimiliki oleh Yesus Kristus. Karena Yesus adalah raja. Raja itu memiliki semuanya. Dan kalau dia memiliki semuanya, dia bisa menyelamatkan semuanya. Dia bisa mengambil semuanya, dia bisa memberikan semuanya yang ada di dalam kerajaannya. Karena itu, malam hari ini, mari kita mau masuk di dalam suatu pemahaman atau pengharapan. Ya, the King is coming. Amin. Amin.